Bismillahi alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa ba'du. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu pengurus LKSA dan juga LKSLU. Yang kita hormati juga bapak ibu pengasuh PAY Ibu Zainab atau LKSA Ibu Zainab, dan juga anak-anak santriwan LKSA Ibu Zainab yang kita banggakan. Yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bareng-bareng kita sarasehan di tempat wisata ini, sekaligus kita bertadabur alam atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam Allah semoga senantiasa tetap tercurah limpah kepada junjungan kita beliau uswatun hasanah, yakni beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya termasuk menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah dan kelak mendapatkan doa dan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama yakni adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni adalah sambutan dari Pak Joko selaku penasehat LKSA Ibu Zainab. Dilanjutkan ke acara yang ketiga yakni adalah sambutan dari Pak Agus Siswanto selaku Ketua LKSA Ibu Zainab. Kemudian acara yang keempat adalah pembagian hadiah dari pembuatan video kreatif anak-anak yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Suprihatin. Kemudian acara yang kelima adalah outbound dengan penanggung jawab nanti Mas Dedi. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu sedaya mawon sekaligus dengan anak-anak kita bisa menjadi satu tim dalam kegiatan outbound tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara pada kesama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, matur suwun, semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat melancarkan acara kita pada kesempatan siang hari ini, dan semoga kita semuanya diberikan keselamatan sampai kita sampai di rumah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yakni adalah sambutan dari Bapak Joko selaku penasehat. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panti, Bapak Agus Siswanto, dan juga kepada Bapak Ibu pengurus Panti baik LKSA maupun LKSLU yang mudah-mudahan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada semua anak asuh yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan yang hakiki. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian, kesempatan ini kebetulan walaupun ada yang tidak setuju ya, yaitu pada ini adalah bulan Maulud ya. Bulan Maulud adalah bulan kelahiran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, untuk itu marilah kita sanjungkan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu dari sekian ribu umatnya yang nantinya akan mendapatkan doa syafaat dari Rasulullah kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian, sebenarnya
ini hanya untuk membangkitkan semangat pada anak-anak sekalian yang kebetulan tinggal di panti, ya, yang kadang-kadang orang itu melihat nama panti itu lalu dipandang sebelah mata. Bahkan ada di antara anak-anak yang tinggal di panti pun sampai dijemput karena merasa tidak nyaman kalau tinggal di panti. Jadi nama panti itu seakan-akan nama yang kurang pas. Padahal ya, kalau kita mau jujur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa sendiri. Gimana? Kita pasti membutuhkan orang lain sejak kita lahir, ya, sampai nanti kita meninggal tuh pasti membutuhkan orang lain. Jadi nggak boleh ada di antara kita yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Maka kalau anak-anak yang tinggal di panti itu memang sudah takdir dari Allah SWT. Tidak ada orang yang kalau disuruh milih ya tidak ada, gitu. Bahkan kalau saya disuruh milih tidak ingin lahir sebagai anak orang Jawa, pengennya ya kayak anak wong Londo gitu, yang putih dan sebagainya. Itu bisa milih, tapi kan nggak bisa milih, gitu. Kita sudah ditakdirkan dari sana memang harus seperti ini, ya. Demikian juga anak-anak yang mungkin kebetulan harus kita terima dan kita syukuri. Maka kebahagiaan seseorang itu hanya bisa diperoleh kalau kita itu selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah itu. Sebab apa? Kita piknik seperti ini aja pun kadang nggak ada yang nggak bahagia, karena mungkin ada yang sudah mengeluh dari pagi. Nah, mengeluh itu merupakan salah satu hambatan untuk bahagia, ya. Ini. Tapi kalau kita dari pagi sudah bersyukur, saya kira apapun yang kita terima selalu akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Contoh, jenengan tadi pagi mungkin ada yang merasa tidak nyaman bangun tidurnya, sudah mengeluh, ya, kok bisa ngantuk padahal subuh dan sebagainya. Ini kan mengeluh, ya. Padahal kita sudah harusnya bersyukur karena dibangunkan. Karena orang tidur itu kan apa? Mati sesaat, ya. Nyawa kita itu kan bisa diambil oleh Allah. Makanya pada waktu mau tidur kita harus berdoa. Dan pada waktu kita bangun juga harus berdoa. Kenapa? Nyawa kita sudah dikembalikan lagi. Coba kalau kita tidur tapi nyawanya tidak dikembalikan lagi, berarti kan kita tidur selamanya. Nah, jadi kadang-kadang itu dari hal-hal yang kecil seperti itu kita tidak merasa bersyukur. Padahal dari hal-hal yang kecil itulah kita akan mendapatkan yang besar. Kenapa kalau sholat subuh itu kok hanya 2 rakaat, tidak 4 rakaat? Coba, karena Allah tidak akan memberikan beban yang berat, cukup 2 rakaat saja, ya. Tapi kalau sholat duhur, kenapa menjelang disuruh istirahat, ya. Jadi kenapa kalau kita hitung aja ya, dari subuh sampai duhur waktunya lebih panjang toh? Itu yang waktu paling panjang, ya. Kemudian nanti duhur ke asar itu sudah agak pendek. Kemudian nanti asar ke maghrib lebih pendek lagi. Maghrib ke isya lebih pendek lagi. Nah, nanti disuruh tidur ya, mulai habis isya sampai menjelang subuh itu kan lama segala, ya, lama tapi untuk tidur, ya. Tapi subuh ke duhur itu kan lama untuk bekerja. Jadi kalau kita hitung itu bekerjanya sama tidurnya lama mana? Lama tidurnya, ya toh? Tidurnya paling tidak 8 jam. Padahal kita dalam satu hari satu malam berapa jam? 24 jam, berarti sepertiganya untuk tidur. Kemudian kalau kita ibadah berapa menit? Ya, satu kali sholat kadang-kadang ya paling hanya 5-10 menit, ya. Itu kalau 5 kali berarti kan hanya kurang lebih hanya sekitar 50 sampai 1 jam. Dibandingkan 8 jam tidur, kita ibadahnya hanya 1/8-nya, ya. Kemudian kalau dari 24 sudah dikurangi 8, kurangi 1, berapa itu? Tinggal 15 jam. Itu ya ono sing nggo ngomel, ono sing nggo ngrasani tanggane dan sebagainya, ada yang ngger sulo dan sebagainya. Itu kan lebih lama. Makanya kalau kita
mengharapkan surga hanya berdasarkan ibadah, saya kira tidak akan tercapai, ya. Maka kita bisa masuk surga atau tidak itu hanya karena rahmat dari Allah SWT. Maka dari itu kita selama ibadah kita juga mohon rahmat dari Allah SWT agar kita mendapatkan bagian dari surganya Allah. Itu. Dan berikutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tadi masalah takdir yang sudah menjadi suratan dari Allah SWT kepada anak-anak yang tinggal di panti, jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati, harus merasa bangga, ya, sebab ada anak yang senasib dengan kalian, tapi justru malah tidak bisa tinggal di panti, ya, banyak, ya, yang tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti itu. Maka dari itu syukurilah dan gunakanlah usiamu di panti itu betul-betul bermanfaat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bahkan kalau kita runut, Nabi kita Rasulullah itu juga yatim. Bahkan sebelum lahir aja sudah ditinggal oleh bapaknya, ya, bahkan nanti setelah umur berapa tahun itu sudah tinggal oleh ibunya. Jadi kan yatim piatu juga, tapi Allah menunjuk. Maka bagi bapak ibu yang kebetulan bukan yatim piatu dan bukan yatim dan juga mungkin punya kelebihan, entah itu kelebihan finansial atau apa, maka coba kelebihan-kelebihannya itu termasuk kelebihan ilmu dan sebagainya, gunakanlah untuk merawat anak-anak yatim. Itu pahalanya sangat luar biasa, ya. Nah untuk itu bahkan di bulan Asyura kemarin, ya, itu kan ada perintah langsung, ya, untuk memberikan santunan dan nek nanggone khotbah-khotbah itu ming dikono kon ngelus-elus gundule ya yatim. Itu kan kiasan sebenarnya. Hari yang sebenarnya kan bukan itu. Kalau ngelus-elus semua bisa ngelus-elus, ya. Tapi yang diharapkan oleh ayat itu adalah untuk yang ngopeni lah gitu, ngewongke anak-anak yang kebetulan yatim piatu. Dan yatim piatu itu ada batasannya. Kalau saya juga yatim piatu, saya juga ditinggal orang tuanya, tapi kan bukan termasuk dalam situ. Yatim piatu itu kalau perempuan itu sampai umur 9 tahun. Kalau laki-laki itu hanya sampai umur 15 tahun. Itu. Setelah itu bukan yatim lagi, gitu. Kalau tidak ada batasannya seperti saya, Pak Asis juga sudah yatim lagi. Nah untuk itu kepada anak-anak yang kemarin sudah mendapatkan prestasi-prestasi di sekolah masing-masing, teruskanlah dan tingkatkanlah, ya, jangan berhenti untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya demi masa depan kalian semua, ya. Bahkan dari alumni panti, ya, sudah banyak yang berhasil, bahkan ada yang sudah menjadi pengusaha. Nah itu kan contoh bahwa kehidupan di panti itu sebenarnya baik, ya. Kok gini Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Kalau anak-anak menanam pohon di tempat yang tidak kena sinar matahari sama yang kena sinar matahari, itu lebih cepat yang mana tingginya? Yang tidak atau yang kena? Salah, yang tidak kena matahari. Karena apa? Tumbuhan itu selalu mencari sinar. Maka kalau misalnya ditanam di tempat yang terlindung itu akan cepat, ya, tapi rapuh, ya, tapi rapuh. Beda kalau yang kena matahari itu pohonnya tidak cepat tinggi tapi kuat. Ibaratnya manusia itu kalau tidak pernah diuji itu akan menjadi manusia yang lemah, yang rapuh. Maka anak-anak sekalian, jangan sampai kalian menghindari ujian, tapi hadapilah ujian itu dengan ikhlas, sehingga kalian menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang kuat, ya. Ini jadi kenapa kehidupan ini adalah ujian, ya.
sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal itu merupakan ujian semua. Maka nanti pada waktu kita dikubur ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nyata? Nah ini. Bahkan ada yang mengatakan nek ujian kae kuncine dibocorke oleh ora? Boleh enggak? Boleh. Contohnya pertanyaan malaikat itu sudah dibocorkan sampai sekarang, sudah dibocorkan toh? Ya enggak? Pertanyaan kubur itu sudah dibocorkan sampai sekarang belum? Sudah toh? Itu aja boleh dibocorkan, apalagi hanya ujian di dunia boleh dibocorkan. Kadang-kadang juga nggak bisa, wong itu kalau ada ujian itu kan jawabannya ada di buku, sudah dibaca semua toh. Tapi kadang-kadang kadang-kadang lupa. Ya. Saya kira itu saja anak-anak sekalian. Jadi saya menghimbau kepada anak sekalian jangan takut dengan ujian. Karena memang ujian itulah untuk mengasah, menggembleng jiwa kita supaya menjadi manusia yang tangguh. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat bagi anak-anak yang mendapatkan prestasi. Mudah-mudahan prestasi itu bisa menjadi awal daripada kesuksesan kalian semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Joko yang telah memberikan arahan dan juga nasihat untuk kita semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan, bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa yang beliau sampaikan. Dan semoga beliau juga mendapatkan jariah dari apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Sambutan yang kedua ini adalah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Siswanto selaku Ketua LKSA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus LKSA, juga LKLSU, yang kami hormati Bapak Ibu semua, dan yang kami sayangi anak-anakku semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat baik dan hidayah kepada kita semua. Juga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat kesehatan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita SAW yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya sampai semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua juga, pada siang hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di tempat ini, yaitu di Pantai Sunda, dalam keadaan sehat semua, dan alhamdulillah semuanya bahagia nggih. Tadi Pak Joko sudah memberikan pejangan yang cukup bagus untuk kita semua, untuk semangat kita semua. Dan pada hari ini adalah jadi piknik ini dalam rangka menyemangati anak-anak semua, juga para pengurus semua, biar anak-anak juga semangat, para pengurus juga semangat, dan ini adalah momen untuk keakraban kita semua. Dan pada acara hari ini juga akan ada acara sarasehan. Untuk acara sarasehan ini tadi saya juga baru dengar kalau mau ada acara sarasehan, tapi mungkin juga tidak lama. Dan juga nanti akan ada hadiah dari dari pengurus, hadiah yaitu lomba kreatif video dari anak-anak yang tadi sudah kita saksikan bersama di perjalanan tadi. Saya kira dari saya cukup sekian, karena waktu sudah siang, nanti akan berlanjut di acara berikutnya. Untuk acara pemberian hadiah akan dipandu oleh Pak Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah menyampaikan sambutan untuk kita semuanya. Kemudian mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni adalah pembagian hadiah dari video yang tadi sudah kita saksikan dalam perjalanan. Itu adalah
kreasi dari anak-anak kita semuanya Bapak Ibu yang tadi sudah kita saksikan. Maka kepada Bapak Suprihatin mohon bisa dipandu untuk pembagian hadiahnya. Matur suwun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan semua toh? Kita jawab salam masih lemes toh? Oke, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Oke, siang tetap lemes. Baik, kita menindaklanjuti dari pembagian hadiah tempo dulu beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan kegiatan lomba peringatan Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia, apa itu, Agustusan ya, yang kemarin dihadiri langsung oleh Bapak Ketua. Dan yang perlu kita syukuri anak-anak, support dari panti luar biasa. Kita sudah menyediakan hadiah untuk kegiatan itu, kalau dihitung total hampir sekitar Rp750.000 untuk pelaksanaan kegiatan lomba-lomba termasuk kali ini. Adapun untuk yang saat ini yang nanti akan mendapatkan hadiah, ternyata setelah kita lihat karena memang durasi untuk pembuatan video itu dibatasi, sehingga hanya maksimalnya kurang lebih 10 menit. Sebetulnya saya yakin kalau disuruh panjang lembuat, saya yakin lebih bagus lagi. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti sebagai bentuk ekspresi anak-anak menggunakan media sosial berupa HP. Ternyata kalau kita bisa memanfaatkan juga bagus. Baik, langsung saja. Setelah dinilai oleh tim juri, dilihat dari hasilnya, penilaiannya saya nggak tahu. Ini sudah ada yang terdiri dari apa Mas? Penilaiannya, visualnya, editing, sama ya perannya. Ya, semuanya mengandung unsur penilaian. Sebentar, iki hilang nanti makanya Mas. Wong tua iki nek anu HP kok ya ora iso kaya cah cilik. Oke. Siapakah yang akan mendapatkan juara ketiga? Kok kok lemes? Ketiga ya. Baik, juara ketiga dari pembuatan video pendek diperoleh oleh ketiga, yaitu pada kelompok piro? 4. Oke, 4 boleh bertepuk tangan dulu. Boleh, yang keempat boleh bertepuk tangan dulu. Oke, tapi pada kenyataannya juaranya adalah kelompok 2. Ya, silakan. Semuanya saja pokoknya saya rumangsa wingi berperan di kelompok 2 maju. Rasa wedi-wedi, ayo tunjukkan. Kelompok 2 siapa wae? Ayo maju kabeh. Nah, semua sanggotani. Rasa isen-isen. Mengadek mengarep. Ayo. Kalau ngadek menerima hadiah saja nggak berani, apalagi menjadi juara, kan repot nanti. Oke, 1, 2, 3. Yo. 1 Uki, yang kedua adalah Anggit, yang ketiga adalah Irfan, dan satunya adalah Mas Dani. Tepuk tangan untuk juara ketiga. Berikutnya juara kedua. Siapa ini? Kelompok berapa? 4 lagi? Wah, kelompok 4 terlalu pede ini. Siapa ini ketuanya kelompok 4? Berani-beraninya bilang juara, padahal ya belum. Enggak apa-apa. Nanti mungkin nanti yang ke-1. Ya, kalau yang kedua jangan dulu ya Mas ya, karena yang kedua akan diambil oleh kelompok 6. Ore, yo silahkan. Ayo, siapa lagi kelompok 6? Gani. Terus Wahyu Widodo, Maulana. Yang satunya siapa? Yang duanya? Rehan sama ya Andika. Kelompok 4 mana? Ayo kelompok 4. Siapa wae? Kelompok 1 siapa?
apa? Di kelompok 1, oh di sana. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Di antara yang keempat ini, siapa yang pede untuk menyatakan menjadi juara 1? Ayo tunjuk jari. Kelompok berapa? Kelompok piro? Kelompok piro? 6. Jadi cinti 1. Gak apa-apa, pede itu boleh, harus punya keberanian. Aku saya juara sejian gitu. Baik, di antara 4 yang belum saya panggil, ada 1 juara dalam pembuatan video, yaitu kelompok 1. 3. Kamu mira mau? 4. 4 ki nang dito iki kok ora ono. Kelompok 3. Oke, oh, silahkan maju. Oke. Moga berbaris di sini, berkenan kepada Bapak Widodo untuk menyampaikan hadiah kepada masing-masing peserta 23. Moga Bapak Widodo. Bi hadiah ya. Apa tak kuwi kaya bom? Nah, jangan dilihat dari bungkusnya, tapi nanti dilihat dari rasanya. Iya, ya. Nah, bungkusnya jangan dinikmati bungkusnya, tapi nikmati saja isinya. Gitu. Tepuk tangan untuk semuanya. Oh ya, juara 3. Oke, ayo tukang fotonya. Wah, fotografernya ini. No. Oke. Berikutnya juara 2. Juara 2. Oke. Ya, terima kasih. Juara 1. Wah, ini besok mau berangkat ke Bali. Ini masnya yang paling depan ini, Bapak Ibu minta doanya. Ini katanya mau lihat turis, besok pagi mau berangkat ke Bali. Acara dari sekolah, besok pagi berangkat ke Bali. Walaupun ya, bukan bom Pak itu, bom untuk ngebom perut. Oke, terima kasih semuanya. Untuk yang saat ini belum berhasil, tapi kalian sudah hebat, sudah bisa membuat video yang bisa kita lihat. Ya, barangkali besok ada yang bisa membuat video tidak bisa dilihat. Nah, ini sudah bagus semua. Silahkan bisa kembali ke tempat duduk semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan kemenangannya. Untuk yang terakhir, sebelum nanti outbound, ya, setiap hari Rebo pagi dan hari Sabtu pagi untuk memberikan motivasi, kita adakan zel-zel, kita adakan senam. Nanti di outbound tolong itu disampaikan. Dan saya memberikan tantangan yang sampai saat ini belum saya lepas tantangan itu. Masih ingat tantangan saya? 1 juta rupiah yang bisa menyelesaikan sampai berapa? 100. Hitungan 100. Kokean 100, wong aku ngalami dewe mumet. Iso tekan 70, 1 juta saya berikan hari ini. Ya. Gampang, nanti ibu-ibu bisa mencoba. Oh, gampang banget tuh komen. 1, 2, 3, 4, bom. Bom laming ngono kuwi, coba. Oke, saya turunkan anak-anak, siap ya? Kalau nanti mau dilanjutkan monggo diambil, saya sudah siapkan dari rumah. Kalau enggak nggak apa-apa. Berarti saya untung hari ini. Uang pribadi 1 juta untuk memotivasi anak-anak. Kalau bisa menyelesaikan sampai hitungan ke 70 wae. Biyen tantangannya 100 wis tak dunke 30, gerek 70. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprihatin yang telah memberikan untuk memandu pembagian hadiah. Dan ini anak-anak kita semuanya ini Bapak Ibu menjadi artis dadakan. Monggo saged ditingali teng YouTube-nya, dibantu subscribe juga dan di komen, ngoten nggih. Kemudian kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni adalah outbound. Maka nanti akan dipandu oleh Mas Dedi
Kepada Mas Dedi kami persilakan, namun sebelumnya saya undur diri, saya akhiri. Subhanallahimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Jino yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama kita senang-senang, kita outbound, dan outbound jangan pernah ada yang bersedih, seperti itu. Kita ganti backsound terlebih dahulu. Oke. Iklan? Oh enggak. Lomba senam. Di bawah kita bersama-sama buat lingkaran di sini. Kita akan